maaf Ibu Sophie, saya mengganggu waktu Ibu barangkali. Jadi kami ini calon guru penggerak angkatan 5 itu mendapat tugas untuk melakukan wawancara dalam rangka penugasan demonstrasi kontekstual untuk materi pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa kepala sekolah di sekitar tempat tugas yang dimintai untuk bersedia diwawancara. Alhamdulillah Ibu berkenan pada saat saya hubungi. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Jadi ini terkait bagaimana selama ini Ibu sebagai kepala sekolah pimpinan di SMP 1 Medan Barat ini mengambil keputusan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mohon izin dilakukan perekaman. Semoga nanti apa yang kita dapatkan, saya ingin sharing, saya ingin belajar dengan Ibu, ingin tahu pengalaman yang sudah dilakukan Ibu selama ini. Sama-sama ya. Kita sharing ini ya. Oke Bu ya, kita mulai. Yang pertama, selama menjadi kepala sekolah ini, bagaimana Bu Sophie mampu mengidentifikasi kasus-kasus itu yang mana tergolong dilema etika dan mana yang tergolong rujukan moral? Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau sebiasanya dari lama kita semenjak saya jadi pemimpin itu banyak kita temui, tapi untuk mengidentifikasi itu sendiri artinya tidak secara khusus. Kenapa? Karena kita melihat di dilema etika juga itu kan ada beberapa ya, ada paradigma. Artinya kasus-kasus itu terjadi, yang poin penting yaitu mencari hal yang benar tadi ya, yang benar dan benar seperti itu. Itu untuk tujuan kebajikan seperti itu ya. Jadi untuk mengidentifikasi kita melihat artinya etika apa yang terjadi pada saat itu. Jadi seperti itu kita mengidentifikasikan misalnya di mana kejadiannya seperti apa. Mungkin kami tidak banyak untuk mengidentifikasi karena kita secara mungkin sekilas kita tahu oh ini dia hubungannya etika yang dialami ini ya, etika moralnya yang ada ini kejadiannya apakah ini masalah kejujuran, kesetiaan, kayak kita katakan tentang tanggung jawab seperti itu. Beda dengan rujukan moral tadi ya, kalau rujukan moral itu sangat mudah diidentifikasi karena memang dia yang salah dan benar, jadi kita sesuai aturan. Jadi kalau dilema etika lebih pada nilai-nilai, ya. Kalau rujukan moral lebih pada peraturan. Jadi kalau mengidentifikasi yang dilema etika lebih sulit, tapi kalau rujukan moral lebih gampang untuk kita identifikasi. Baiklah Bu, yang berikutnya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama jika ada kasus yang terbentur pada nilai dua kepentingan yang dua-duanya benar atau mungkin dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul Bu, itu sering kita temui. Nah, jadi untuk mengatasinya begini, kita harus tahu tadi ya. Pertama kita cek dulu atau kita lihat kasus ini etika moral apa ataupun dilema apa yang dialami. Apakah itu tentang kesetiaan dan lain. Yang kedua kita ada aturan, ya kan? Ada aturan. Nah, jadi kita mengidentifikasi, kita lihat aturan. Kemudian ini kepentingannya, siapa yang berkepentingan dalam hal ini kan? Kejadian ini terjadinya oleh siapa, bagaimana seperti itu. Nah juga dari itu juga kita harus mengumpulkan data-data yang lengkap seperti itu untuk melihat kasusnya itu seperti apa. Jadi bisa mencari solusi ataupun opsi yang akan kita gunakan. Jadi ada data, kemudian kita juga melihat kepentingan mana yang lebih besar seperti itu ya. Seperti apa? Karena memang sama-sama untuk kebajikan ya. Walaupun kadang nanti berlawanan dengan kejujuran, mungkin kan seperti itu. Oke Bu, selanjutnya Bu, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu gunakan pada saat tidak mengambil satu keputusan? Otomatis ya keputusan ini kan diambil bersama dengan beberapa hal ya, beberapa step atau langkah-langkah tadi. Yang pertama tadi kita cek dulu ataupun kita mengidentifikasi etika apa yang terjadi sekarang ini ya, seperti itu. Nah kemudian kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, data yang relevan dengan kasus yang terjadi. Kemudian kita lihat tadi kepentingannya, mengidentifikasi kepentingan apa saja, siapa saja seperti itu. Kemudian kita mencari opsi ini opsi apa yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini, seperti caranya seperti apa. Kalau sudah kita ketemu, kita yakin, kita punya alasan bahwasanya ini tepat kita gunakan, kita gunakan. Jadi harapan kita jadi nanti akan memperoleh hasil yang baik, artinya kebajikan tadi ya, untuk bersama-sama tadi. Walaupun di tengah-tengahnya itu nanti ada hal-hal yang kita perhitungkan seperti mulai dari identifikasi, pengumpulan data, kemudian melihat kepentingan mana yang lebih besar, sampai dengan membuat beberapa opsi dan memilih nanti dari opsi-opsi yang ada.
Oke Bu, baik, selanjutnya selama ini hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika itu seperti apa? Ya, artinya kita yang jelas Bu, kalau kita melihat itu kan kita mengevaluasi. Jadi kita mengevaluasi dari kejadian-kejadian tersebut kan. Jadi kita bisa melihat kasus sebenarnya seperti ini apa yang harus dilakukan, mengapa terjadi kan seperti itu. Jadi ya sama tadi yang seperti saya sampaikan. Artinya untuk mengetahui itu kita tetap tidak lepas dari beberapa tahapan tadi, harus proses yang kita lakukan. Jadi tidak bisa ada kasus kita langsung menyelesaikan serentak ataupun sekaligus selesaikan pada saat itu kan nggak bisa. Jadi kita harus melakukan hal-hal tadi yang sudah kami sebutkan di awal. Jadi evaluasi itu menjadi hal yang paling efektif Iya, ya dalam satu proses pengambilan keputusan. Baik Ibu, nah selanjutnya apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini yang Ibu alami? Nah, kalau dilema itu untuk kasusnya dia apa tantangannya itu berat memang pertama ya. Kenapa? Karena di sini kita melihat opsi yang sama, hal yang benar tapi tidak dibenarkan kan seperti itu. Kenapa? Nah, ini tantangannya Bu. Kenapa? Karena dalam mengambil keputusan kita akan mengambil keputusan yang kadang-kadang melenceng dari aturan yang sudah kita tentukan. Contohnya misalnya peserta didik kita ini kan dilarang tidak memakai kaos kaki. Iya. Tapi pada saat tertentu, hari hujan, mau tidak mau walaupun anak melakukan pelanggaran kan tidak mungkin kita akan menjudge anak itu kan untuk tidak boleh ikut pembelajaran. Jadi ini kita sudah melanggar. Namun tadi ujungnya kan kebaikan, kebaikan untuk anak tersebut. Yang terpenting adalah kembali lagi ke anak. Iya, ya. Peserta didik. Kemudian pada saat Ibu memiliki satu kasus dilema etika dan menuntut penyelesaiannya, apa yang akan Ibu pilih? Menyelesaikannya langsung di tempat, kemudian atau memilih jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dan bagaimana bentuk prosedur yang dijalankan? Kalau kebanyakan kasus yang kita alami Bu, jadi kita tidak bisa langsung menyelesaikan kasus itu di tempat ya seperti itu. Tetap butuh waktu, butuh proses. Kenapa? Karena dalam proses itu kan ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti. Kenapa? Jangan sampai kita mengambil hasil dari proses yang salah seperti itu. Jadi tidak bisa dilakukan. Apalagi kalau di sini di sekolah kan kita sudah punya ada tata tertib, mendukung ada program, ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyelesaian kasus tersebut. Jadi Ibu memilih untuk butuh waktu, rentang waktu tertentu untuk menyelesaikan sesuai tahapannya. Ya, sesuai tahapannya sehingga insya Allah hasil keputusan yang diambil pun jauh lebih baik, tidak sesaat seperti itu ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Alhamdulillah Bu, artinya sebagai pemimpin itu tidak akan bisa menyelesaikan kasus sendiri. Otomatis itu bantuan warga sekolah dalam hal ini misalnya wakil kepala sekolah, baik bidang siswaan, wakil bidang kurikulum, wali kelas itu sendiri, guru mata pelajaran, dan juga terutama ini untuk guru bimbingan konseling. Kenapa? Karena beliau-beliau ini, guru-guru konseling ini mempunyai program tersendiri yang memang khusus menangani siswa kita seperti itu. Jadi Ibu akan menggunakan seluruh sumber daya yang ada di sekolah ini, mulai dari guru, mulai dari tata usaha, tenaga pendidikan, sampai dengan wakil, termasuk dengan orang tua, warga sekolah, jika diperlukan. Ya. Jadi semua itu menjadi salah satu faktor yang selama ini Ibu gunakan untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi, kolaborasi maksimal. Yang terakhir Ibu, dari semua yang sudah Ibu paparkan tadi, apa sih pembelajaran yang paling penting dapat Ibu ambil dari proses pengambilan keputusan dilema etika? Untuk dilema etika itu sendiri Bu, karena memang etika itu kenapa baik dan baik, jadi otomatis kita ini hal-hal yang benar tapi yang lebih benar harusnya. Nah jadi kita menghadapi hal yang seperti ini, kasus seperti ini, kasus dilema etika ini kita perlu kesabaran. Kenapa? Karena ini kan nanti hasilnya akan dinikmati oleh peserta didik dan warga sekolah lainnya. Jadi kita harus bersabar dan juga di sini kita harus menggunakan kasih sayang seperti itu. Jadi rasa sayang kepada peserta didik dan warga sekolah. Jadi saling menyayangi itu penting sekali untuk mengambil suatu keputusan. Artinya tidak mudah menjudge, apalagi ini kan hal yang baik dan akan menghasilkan yang lebih baik untuk semua. Baik di antara terbaik di antara yang baik. Jadi Ibu dari selama ini pengalaman Ibu mendapatkan bahwa kesabaran, kasih sayang itu adalah poin penting pada saat kita
melakukan satu proses pengambilan keputusan yang terbaik dari yang baik, terbenar dari yang benar, seperti itu. Terima kasih sekali Ibu sharingnya, luar biasa sekali. Kami jadi yang sedang proses belajar ini mendapat masukan yang luar biasa sekali. Semoga Ibu berkenan untuk berbagi lagi di lain kesempatan. Jangan kapok, jangan ragu ya. Kita sharing ya, sama-sama belajar. Kami juga mendapatkan ilmu kan dari ini juga. Kalau kami ini belum seberapa. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf sudah merepotkan. Assalamualaikum. Wassalam. Jadi kami ini terkait dengan tugas demonisasi kontekstual untuk materi modul 3.1 pengambilan keputusan di program guru penggerak angkatan 5 mendapat tugas untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah yang menjadi tempat kami bertugas. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak terkait dengan materi pengambilan keputusan tersebut. Mohon maaf ketidaknyamanan Pak, nanti direkam seperti itu. Tidak apa-apa ya Pak ya. Oke, jadi yang pertama, selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral? Jadi konteks dilema etika dengan rujukan moral itu sebenarnya mudah diidentifikasi. Ketika kita merujuk pada rujukan moral, maka hanya dua pilihan, betul atau salah. Nah, betul atau salah ini ukurannya adalah aturan, terutama tentang aturan perundang-undangan. Nah, ketika sudah menyangkut terkait dengan peraturan perundang-undangan, konsekuensinya adalah konsekuensi hukum, maka disitulah konteks rujukan moral muncul. Kemudian identifikasi untuk dilema etika sebenarnya lebih pada dilema. Artinya keputusan mesti diambil meskipun terjadi dilema. Nah, dilema ini biasanya tidak terkait dengan faktor hukum, tetapi lebih kepada mana keputusan yang dianggap lebih bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan terhadap satu kasus, ada dua pilihan atau bahkan beberapa pilihan. Nah, itu konteks cara mengenali dilema etika dan rujukan moral, arahnya ke sana. Jadi kalau dilema etika itu ada dua faktor kepentingan yang nantinya menjadi pemberat keputusan kita berkaitan dengan nilai-nilai seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Kita lihat konteksnya untuk kepentingan siapa. Contohnya, misalkan terkait dengan konteks kenaikan kelas lah, misalkan biasanya ada rapat kenaikan kelas, guru-guru tentu sudah memaparkan data dan fakta terkait anak ini. Nah, sebenarnya sebut sajalah secara aturan anak ini tidak naik kelas. Nah, tetapi kita tidak masuk ke rujukan moral, kita lebih memotret ini sebagai dilema etika. Di mana dilemanya, di mana etiknya? Yang pertama, ketika saya selaku kepala sekolah, sebut sajalah untuk memutuskan dalam rapat mengiyakan saja mengamini apakah anak ini naik kelas atau tidak. Tentu saya melihat peluang dulu. Peluang anak ini, karena konteks pendidikan itu adalah perubahan. Saya tidak semata-mata hanya melihat dokumen yang terkumpulkan atau kuantitatif, tapi apakah secara kualitatif anak ini masih memungkinkan untuk berubah, untuk diperbaiki dalam konteks pembelajaran. Nah, dari sinilah saya melihat dan mungkin akan mempengaruhi suara di forum untuk
melihat sisi-sisi baik dari anak ini, sehingga nanti anak ini masih memperoleh kesempatan. Nah, dilemanya yang ada misalkan seolah-olah sekolah itu tidak konsekuen, tidak konsisten dengan aturan. Nah, jadi yang pertama untuk mengukur apakah ini baik atau tidak dilakukan, kita coba uji publik misalkan. Nah, seandainya kita uji publik, uji koran lah misalkan, bahwa sekolah masih memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap bersekolah melanjutkan dengan catatan-catatan tertentu, perhatian-perhatian tertentu, dengan harapan anak ini mengalami perubahan. Walaupun sebenarnya selama ini sudah dilakukan pembinaan, sudah dilakukan berbagai upaya agar anak ini berubah ke arah yang lebih. Tapi sekali lagi, ketika sebut sajalah dari pandangan ibu bapak guru terhadap anak ini masih memungkinkan untuk sebut sajalah dinaikkan, misalkan diberi kesempatan, kenapa tidak? Karena keputusan ini sebenarnya berikan pada anak, dan tanggung jawab guru, tanggung jawab wali kelas secara moral yang membimbing anak ini agar menjadi lebih baik dengan semata-mata tidak menjatuhkan keputusan berdasarkan deretan-deretan yang sudah terekam di pembinaan dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh sebenarnya real yang kadang-kadang terjadi di konteks pendidikan di rapat kenaikan kelas. Jadi konsepnya kembali lagi ke menuntun kodrat anak. Ya, Seperti itu. karena bisa jadi sebenarnya belum optimal. Usaha ibu bapak guru itu sebenarnya belum optimal. Dia hanya mencatat anak ini bolos, anak ini tidak mengerjakan tugas. Tetapi dibalik kenapa sih anak ini bolos belum terlalu diperhatikan. Kemudian bantuan apa yang diberikan oleh ibu bapak guru agar anak ini lebih termotivasi untuk sekolah. Nah, jadi lebih melihat ke sana. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan dalam pengambilan keputusan seperti apa? Nah, jadi terkait pengambilan keputusan, prosedurnya itu ketika memang memerlukan suara dari orang lain, kita tentu mengajak orang lain untuk bersuara. Saya contohkan tadi, ketika sekolah memutuskan anak ini naik atau tidak, atau naik dengan dibantu atau tidak, tentu tidak bisa kepala sekolah yang melihat dokumen lalu mengambil keputusan tidak. Nah, maka prosedur yang dilakukan adalah kita dengarkan orang-orang lain untuk coba melihat, memandang konteks ini dari sudut pandang mereka. Nah, sehingga ketika orang lain bersuara, harapannya secara objektif bisa lebih tertangkap apa yang sesungguhnya menjadi keputusan itu yang di dalamnya sebenarnya bukan hanya keputusan kepala sekolah, tapi juga keputusan komunitas. Dalam konteks itu ya, memang ada satu keputusan memang yang harus diambil dari khusus oleh kepala sekolah. Contohnya begini, anak ini di penerimaan siswa baru misalnya, anak ini awalnya tidak mau sekolah, tapi setelah 3 minggu kemudian atau mungkin 1 bulan lah, anak itu sudah belajar, anak itu terpanggil dan datang ke sekolah. Zonasinya SMA kita, Pak saya mau sekolah, orang tuanya begitu, kemudian anak ditanya seperti itu, secara aturan jelas tidak bisa anak di sekolah secara aturan, tetapi di sekolah ini juga masih bisa menampung jumlah kelasnya masih memungkinkan dan tidak ada masalah. Lalu saya tentu tidak melihat ini sebagai rujukan moral, saya lihat ini dilema etika. Kalau anak ini saya berikan masuk, dilemanya saya melanggar aturan, tapi toh aturan itu yang saya langgar hanya untuk syarat administratif, batas waktu pendaftaran, tapi bukan syarat hukum. Nah, ketika saya melakukan itu, saya tidak melanggar hukum,
Nah, dan ketika orang tua atau mungkin dinas atau mungkin komunitas apapun yang berhubungan dengan pendidikan tentu akan mendukung saya. Seorang anak yang tidak mau sekolah tiba-tiba mau sekolah, kemudian masih ada kesempatan, diberi kesempatan, nah, saya pikir itu keputusan yang bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu contoh untuk seorang kepala sekolah mengambil keputusan. Berikutnya Pak, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi efektif untuk kasus dilema etika itu fokus melihat pada kepentingan. Ketika kita fokus pada kepentingan yang lebih besar, konteksnya ketika menaikkan anak itu tadi, kita fokus pada kepentingan anak, tidak fokus kepada aturan sekolah hanya itu, karena aturan sekolah itu sebenarnya untuk mendisiplinkan anak, bukan untuk menghukum. Maka saya anggap itu lebih berhasil dan bisa lebih diterima. Jadi kita juga harus membedakan antara aturan kemudian dengan pelanggaran hukum. Menegakkan aturan sekolah wajib, tapi tentu tidak kaku. Nah, seperti itu. Beda dengan pelanggaran hukum. Beda dengan pelanggaran hukum. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang paling sulit itu ketika menyangkut kemanusiaan. Ya, ketika menyangkut kemanusiaan. Jadi ketika satu pilihan kemudian menyangkut kemanusiaan itu menjadi sulit. Jadi misalkan sebut saja lah ya, seorang guru misalkan yang karena sakit dia tidak bisa aktif ke sekolah sebagaimana guru yang lain. Sementara saya juga harus memberikan penguatan kepada guru lain agar ini tidak menjadi contoh. Nah, menjadi contoh guru itu aja sering tidak masuk Pak karena sakit. Nah, masa saya hanya sekali dua kali tidak masuk, saya sudah dipanggil. Nah, jadi dilema itu yang sebenarnya kadang sulit. Dia ngitung sekian kali Pak dia sakit tidak masuk. Walaupun saya tidak sakit baru 2 kali saya tinggalkan kelas, masa saya dipanggil? Ada perbandingan. Dia membandingkan itu. Jadi aturan sekolah dia bandingkan. Karena kalau saya tidak bisa menempatkan diri di konteks itu, kacau sekolah ini. Jadi konteks itu adalah ketika saya adil itu memang identik dengan sama, tapi kan tidak harus sama. Seorang anak berumur sebut sajalah 18 tahun, mungkin nomor sepatunya 40. Seorang anak umur 7 tahun, ya mungkin sepatunya nomornya 12 gitu. Itu kan ukurannya berbeda. Nah, dalam konteks itu sebenarnya tantangan kepala sekolah untuk memasukkan terkait dengan dilema itu. Nah, salah satunya. Jadi tantangan terbesar itu kalau berkaitan dengan kemanusiaan, Pak, ya. Kemudian selanjutnya ketika suatu saat Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, serta bagaimana bentuk dan prosedur yang akan Bapak lakukan? Oke, jadi ketika kita menghadapi dilema etika, tidak semua bisa spontan kita lakukan. Dilema etika itu kebanyakan dia yang saya alami sebagai kepala sekolah itu tidak bisa diselesaikan saat itu, paling tidak memerlukan proses waktu. Nah, ketika berproses ini, hal yang terpenting dilakukan adalah data. Nah, sehingga data ini nanti bisa menguatkan keputusan kita. Kemudian selain data, kita juga perlu ketenangan, kejelian untuk melihat berbagai sisi alternatif lain sehingga keputusan yang dilakukan itu betul-betul bisa
pertanggungjawabkan. Misal begini, Pak, ku ini orang tidak mampu, tapi ku bayar uang sekolah. Nya tetangga ku, Pak, dia mampu, motor duwe, ada kalung, tapi dia punya kartu PIP. Dia tidak bayar, lah dapat duit. Nah, bahasa kampungnya sudah dapat duit dari pemerintah, tidak bayar pula. Nah, itu kita tidak bisa memutuskan tiba-tiba, ya sudah kamu bayar, ya sudah kamu tidak bayar, yang ini kan kamu mampu bayar, tidak bisa. Jadi harus melibatkan, ini kan harus melibatkan berbagai pihak. Misalkan saya harus mencari data, mungkin wali kelas nanti berkunjung ke rumah untuk cek betul tidak. Nah, setelah itu minta pendapat misalkan dari komite, pendapat seperti apa, ini kemudian sudah saya lakukan. Kemudian kita panggil juga orang tua dari anak yang tidak mampu ini, bagaimana. Nah, misalkan saya kemarin menawarkan, misalkan nanti yang mampu ini dapat PIP bayar setengah, yang tidak mampu tadi itu bayar setengah. Nah, jadi salah satu yang kemarin saya sampaikan ke Pak Maruf, kira-kira seperti itu. Kemampuannya berapa? Misalkan 30.000 sebulan, 35.000, 35.000. Nantinya dapat PIP mampu, ya ikutlah. Nah, kan tidak seluruh yang diberikan pemerintah itu dibayarkan. Nah, itu juga tapi memerlukan waktu, tidak bisa memutuskan sendiri karena terkait dengan komite dari orang tua. Nah, itu contoh realnya. Artinya akan banyak pertimbangan, Ya. akan ada butuh waktu, akan ada butuh kita untuk berfokus dulu, mengambil isu pengambilan keputusan. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Bapak pikir mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi gini, yang paling memudahkan itu sebenarnya soal mindset, soal keyakinan kita. Ketika kita berpandangan bahwa keputusan kita untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan yang lebih baik, untuk kepentingan yang lebih bijak, dinilai dari sisi misalkan sosial, dari uji misalkan publik, maka itu akan memudahkan kita. Kita tidak akan segan untuk mengambil kebijakan. Misal, ketika yang kasus orang yang tidak mampu tadi, ini tidak mampu tapi tidak punya kartu bayar. Ini mampu tapi punya kartu, tidak bayar. Nah, sehingga di situ nanti kita sama-sama kepentingannya ini apa yang lebih besar. Nanti saya juga melihat, misalkan keuangan sekolah ini masih bisa mengakomodir, masih terakomodir kegiatan-kegiatan sekolah dari jumlah yang ada. Bisa saja dia ditawarkan misalkan mampunya berapa. Nah, gitu. Sehingga nanti juga ini misalkan melalui data kunjungan ke rumah itu, jadi semuanya bisa diakomodir. Terakhir Pak, dari semua yang sudah dipaparkan Bapak tadi, kira-kira apa yang menjadi poin penting dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya, jadi mengambil keputusan terkait dengan dilema etika itu mesti jeli, jadi mesti berhati, mesti dengan suasana hati yang baik, tidak emosional, di dalam kondisi tertekan, betul-betul kondisi psikologis itu betul-betul pada kondisi yang baik, sehingga sudut pandang yang kita ambil betul-betul nanti bisa lebih objektif dan dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Mohon maaf terganggu pekerjaan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu Bapak Sriwantoro selaku Kepala SMA di tempat saya bertugas, dan Ibu Sofiana selaku Kepala SMP Negeri 1 Mendo Barat sebagai sekolah yang terdekat dengan tempat saya bertugas, saya akan mencoba menyampaikan analisis dan refleksi terkait hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Analisis yang pertama adalah, saya menemukan hal menarik di antara
pernyataan yang disampaikan kepada dua kepala sekolah ini. Yang pertama, mereka berdua sudah mampu membedakan mana kasus yang tergolong dilema etika dan mana kasus yang tergolong dalam rujukan moral. Dilema etika akan terjadi jika kasus itu terbentur pada dua kepentingan yang sama benar ataupun berkaitan dengan dua kepentingan yang sama-sama penting. Sedangkan rujukan moral lebih pada aturan benar atau salah dan terkait dengan hukum dan perundang-undangan. Selain itu, saya juga menemukan fakta yang cukup menarik bahwa sejatinya kedua kepala sekolah ini sudah mampu menerima dan memahami tentang 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Untuk 3 prinsip dalam pengambilan keputusan memang sepertinya belum tersentuh oleh mereka. Tetapi 9 langkah pengujian keputusan itu sudah mereka terapkan melalui pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan. Hanya saja ke-9 langkah pengujian keputusan ini tidak mereka lakukan secara berurutan. Tetapi secara garis besar artinya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu sudah mereka terapkan dalam proses pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Basis yang kedua, ini terkait persamaan dan perbedaan antara dua pendapat yang disampaikan dua kepala sekolah tersebut. Sekaligus saya akan mencoba menemukan bagaimana pendapat mereka yang menonjol di antara keduanya. Apa persamaan yang saya temukan dari antara dua kepala sekolah ini? Yang pertama adalah keduanya sudah menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan secara sederhana. Mulai dari mengidentifikasi kasus, kemudian melihat fakta dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian bisa mengidentifikasi kepentingan apa saja dan siapa saja yang terlibat dalam kasus dilema etika tersebut. Kemudian yang keempat adalah mereka coba menyiapkan beberapa keputusan yang akhirnya dapat diambil satu di antaranya sebagai keputusan yang diambil. Kemudian persamaan yang kedua adalah terkait dengan kepentingan, di mana kedua kepala sekolah ini punya pendapat yang sama bahwa kepentingan yang lebih terkait dengan kebaikan pada murid menjadi pertimbangan terbesar dalam pengambilan keputusan, itu merupakan kasus dilema etika. Karena keputusan-keputusan diharap memberikan keberpihakan pada murid sebagai upaya perwujudan, upaya kita untuk menuntun kodrat murid sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dan persamaan yang kedua adalah mereka lebih memilih waktu tertentu untuk menyelesaikan satu kasus dilema etika. Dalam artian mereka tidak ingin terburu atas kesan yang diambil. Kemudian mereka juga akan mendengar suara orang lain jika kasus itu akan melibatkan banyak pihak-pihak kepentingan dipanggil dan diberikan kesan untuk memberikan pendapat terkait keputusan yang akan diambil. Kemudian yang terakhir adalah mereka sepakat bahwa tantangan besar dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan etika adalah bagaimana kita mengambil keputusan karena berkaitan dengan kemanusiaan, memilih benar di antara memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang baik ada. Kemudian dengan perbedaan, saya melihat ada satu perbedaan yang seperti di antara dua kepala sekolah ini. Adapun perbedaan yang saya lihat dari dua pendapat kepala ini adalah siapa atau apa saja yang dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Jika salah satu kepala sekolah mendapat bahwa yang bisa membantu pengambilan keputusan adalah kolaborasi berbagai pihak ada di sekolah itu, mulai dari guru, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian guru BK, sampai dengan unsur itu dan orang tua. Sedangkan satu kepala sekolah lainnya lebih berpendapat bahwa yang akan membantu dalam proses dan keputusan adalah mindset atau cara berpikir. Jadi yang penting dalam proses dalam keputusan adalah bagaimana seorang pemimpin itu memiliki mindset, memiliki keyakinan keputusan yang diambilnya. Ada perbedaan yang menonjol di antara dua kepala ini, di mana salah kepala sekolah berjenis wanita ternyata memilih untuk melibatkan unsur kasih sayang dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kemudian di sisi yang ketiga, bagaimana rencana kedepannya kedua kepala sekolah ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan kasus-kasus dilema etika. Saya menemukan fakta bahwa pimpinan akan memilih untuk mengambil keputusan dalam suasana hati yang jernih, kemudian pikiran yang tenang, emosi yang stabil, kemudian berusaha mencari suasana yang nyaman dalam keputusan yang akan dilakukan. Salah kepala sekolahnya memilih untuk dalam pengambilan keputusannya akan melibatkan kolaborasi dengan pihak yang sekolahnya dan memberikan rasa sabar dan juga kasih sayang pendekatan ke pihak-pihak yang berkepentingan terkait kasus dilema etika tersebut. Kemudian
bagaimana saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang terkait kasus dilema etika jika berkaitan dengan murid dan rekan kolega lainnya. Setelah memahami modul 31 ini, saya memiliki pemikiran bahwa dalam setiap pengambilan keputusan kita harus memberikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dari setiap kasus yang kita ambil. Apakah itu etika ataupun bukan moral. Kemudian dari kedua pimpinan yang sudah saya wawancara ini, saya juga menemukan beberapa poin pengalaman penting terbaik menurut saya. Di antaranya, kita dalam pengambilan keputusan bisa membutuhkan suara orang lain. Kita tidak harus menjadi satu-satunya sumber dalam proses pengambilan keputusan. Ada pihak-pihak lain yang kita minta pertimbangan. Kemudian memilih untuk melakukan pengambilan keputusan dalam suasana yang tidak sih, berpikir jernih, hati yang tenang. Kemudian kita juga dapat melibatkan rasa empati, kasih sayang, sosial emosional dalam pengambilan keputusan diambil. Kemudian terkait kapan saya menerapkannya, saya pikir dalam kasus etika ini tidak melibatkan seseorang yang di kepala saja. Sebagai guru mata pelajaran, kita selama ini sebenarnya sangat sekali bertemu dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam hal pengambilan keputusan kenaikan kelas, kemudian dalam hal keputusan yang nilai, dan pikir untuk penanya itu sudah sekian lama. Untuk kedepannya saya berpikir akan melibatkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Demikianlah analisis dan refleksi hasil wawancara saya. Semoga apa saya sampaikan menjadi bermanfaat, terutama untuk saya sendiri, juga ada pihak-pihak yang mungkin ingin mempelajari modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ini. Semoga kita dapat terus perbaiki diri, berproses menjadi pribadi yang lagi, terus bergerak, menemukan semua komponen yang ada di sekolah menuju satu proses pendidikan yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.